biar teman-teman itu tidak merasa terbebani dengan ngamalin sholawat, gak ngerasa itu hal yang membuat kita capek. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Apakah teman-teman mulai timbul rasa malas untuk ngamalin sholawat? Atau udah ada kayak rasa capek, ingin menyerah? Aduh kak, aku capek deh ngamalin sholawat. Udah lama ngamalin sholawat tapi aku masih gini-gini aja. Hidup masih susah. Kemudian belum ngalamin keajaiban. Aku udah capek kak, udah gak mau ngamalin sholawat lagi. Nah, buat teman-teman yang mulai timbul rasa seperti itu, rasa malas, rasa capek, rasa ingin menyerah, simak video ini ya. Karena aku bakal ngebahas supaya rasa capek, rasa menyerah itu bisa terhempas. Oke, jadi seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, aku pengen ngasih tahu dulu nih ke teman-teman bahwa insya Allah nih ya, aku bakal mengadakan kelas online. Nah, kelas online ini apa sih kak? Kelas online ini adalah salah satu program aku, dimana aku bakal nge-share tentang sholawat, riyadhah, dan law of attraction dalam satu kesatuan secara utuh, terperinci, dan menyeluruh. Dan di sini juga bakal ada tanya jawab secara langsung, interaksi secara langsung. Dan kelas online ini berbayar. Kenapa sih kak harus berbayar? Gini, jadi di kelas online ini aku juga sekaligus mau bikin program gitu ya, mencari ilmu sekaligus beramal. Karena insya Allah aku pingin mendirikan sebuah yayasan sosial. Nah, di mana yayasan sosial ini nanti sasaran utamanya adalah untuk membantu dan memperdayakan janda lanjut usia atau juga para pejuang single parents. Nah, jadi nanti teman-teman yang akan mengikuti kelas online ini gitu ya, dana yang kita peroleh nanti sebagian ya 30-40% kita bakal salurkan untuk kegiatan sosial. Nah, makanya di sini bukan hanya belajar, bukan hanya mencari ilmu, tapi juga sekaligus beramal. Dan kelas online ini sangat murah, sangat terjangkau, cuman Rp25.000 aja. Teman-teman bisa lihat deh kelas online di kelas-kelas online lain atau di seminar-seminar online yang lain itu biasanya biayanya mahal gitu, 100.000 ke atas. Jadi di sini benar-benar terjangkau gitu. Jadi Rp25.000 ini adalah dalam tanda kutip investasi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di sini kita mencari ilmu, kita mau belajar gitu ya untuk pengembangan diri kita sekaligus juga beramal. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas online ini, nanti bisa cari info selanjutnya di Instagram aku di @dnresutari. Ini adalah Instagram yang emang khusus share mengenai YouTube aku gitu ya. Kalau yang di @dinapuci13_ itu kan akun pribadi. Tapi kalau di @dnresutari itu kita emang khusus ngebahas tentang YouTube, ngebahas tentang hal yang berkaitan dengan YouTube aku gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan nanti langsung aja ke Instagram @dnresutari. Di situ ada postingan tentang kelas online. Aku tunggu ya. Oke, kita kembali ke topik yang mau kita share di video kali ini, yaitu membahas gimana kalau timbul rasa capek, rasa malas, dan rasa ingin menyerah saat kita ngamalin sholawat. Oke, yang pertama gitu ya, yang pertama yang perlu ditekankan oleh teman-teman, jangan jadikan ngamalin sholawat itu sebagai beban. Jangan dijadiin beban, please jangan dijadiin beban. Karena ini gitu ya, kalau kita kaitkan dengan ilmu law of attraction, kalau kita kondisinya gitu ya, perasaan kita, pikiran kita itu adalah beban gitu ya, ngamalin sholawat itu bikin capek, menyita waktu. Nah, itu berarti akan menjadi beban ya. Itu membuat kita berada di low vibration, di perasaan yang negatif, di getaran yang negatif. Nah, kalau di getaran yang negatif ya nanti kita bakal menarik hal yang negatif juga gitu. Jadi makanya aku pernah share bahwa kalau kita ngamalin sholawat, penting banget untuk mengkondisikan perasaan dan pikiran kita untuk bahagia gitu ngamalin sholawat. Jangan dijadiin beban.
Makanya tips yang pertama gitu ya, biar teman-teman itu tidak merasa terbebani dengan ngamalin sholawat, gak ngerasa itu hal yang membuat kita capek. Nah, jangan terlalu saklek sama target. Nah, selama ini kan kita ngelihat gitu ya, video-video selain dari YouTube aku sendiri, banyak sekali yang bercerita tentang keajaiban sholawat, ngamalin sholawat 1000 kali, 4444 kali, 10.000 kali gitu ya. Nah, mungkin karena kita terlalu ingin mengejar target tersebut gitu, mengejar jumlah amalan sholawat tersebut, kita jadi kayak capek gitu, jadi kayak terbebani. Nah, makanya gak usah terlalu saklek dengan jumlah sholawat yang pengen teman-teman amalkan. Kalau teman-teman merasa enjoy-nya itu ngamalin 100 kali sholawat, ya udah itu dulu diistiqomahin. 100, kalau udah bener-bener istiqomah, bener-bener merasa kayak udah terbiasa gitu ya, nggak beban sama sekali, bisa ditambah jadi 1000, bisa ditambah jadi 4444 kayak gitu. Jadi yang pertama, jangan dijadiin beban dan jangan terlalu mengejar target gitu ya, mengejar target jumlah sholawat yang diamalkan. Kondisikan perasaan dan pikiran teman-teman untuk enjoy ngamalin sholawat. Pernah nggak sih Kak ngerasa capek? Pernah ngerasa capek. Terutamanya pas awal mula mencoba untuk ngedawamin amalan sholawat yang 4444 kali. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup lama gitu kan ya, karena aku lebih suka ngamalin sholawat itu sekali waktu dalam 1 kali duduk. Nah, pernah ngerasa capek gitu, tapi rasa capek aku itu kalah dengan rasa senang, kalah dengan rasa bahagia aku. Rasa senang di sini maksudnya apa sih Kak? Gini teman-teman, awal mula aku kenal dengan amalan sholawat, bener-bener gitu ya, ngamalin sholawat, itu kenalnya lewat pintu masalah. Kenapa aku sebut dengan pintu masalah? Karena aku kenal sholawat itu mula-mulanya dari desperate gitu ya. Pas masalah skripsi, waktu kuliah dulu, aku ngerasa kayak buntu, ngerasa kayak aduh, harus usaha yang kayak gimana lagi nih supaya skripsi ini jalan, supaya aku bisa lulus tepat waktu. Nah, alhamdulillah dikasih petunjuk sama Allah lewat videonya Ustadz Yusuf Mansur yang wisata hati, yang membahas tentang yakin, dan di situ beliau juga ngajarin tentang amalan-amalan dan juga ngajarin riyadhah juga. Dan di situ juga ada yang namanya amalan sholawat, salah satu yang amalan utama gitu ya yang beliau ajarkan. Beliau itu sering bilang, hajar aja dengan sholawat. Jadi saat itu ya, aku ngerasa kayak ada angin sejuk, ada kesejukan yang datang kepada aku di tengah kegersangan yang aku rasain, di tengah kebuntuan, di tengah masalah yang aku hadapi. Tiba-tiba kayak ada angin sejuk yang datang. Ini loh jawaban dari masalah-masalah kamu. Kamu punya masalah, datang kepada yang memberi masalah. Siapa? Allah. Datang aja kepada Allah, lari ke Allah. Lari jangan dengan tangan kosong, lari dengan amalan terbaik yang bisa kamu persembahkan. Salah satunya adalah sholawat. Apalagi ini ya, doa itu kalau tanpa sholawat itu kayak masih tergantung-gantung di langit. Nah, makanya boleh banget misalnya teman-teman punya hajat, punya masalah, datang kepada Allah dengan membawa amalan sholawat, boleh banget gitu. Meskipun itu urusannya duniawi. Karena bagi orang yang punya masalah gitu ya, itu jadi suatu kesejukan, jadi angin segar, jadi kebahagiaan tersendiri, jadi harapan tersendiri. Jadi ya kita nggak bisa ngejudge orang gitu ya, yang misalnya kayak, kamu ngamalin sholawat ini ya untuk duniawi aja. Kamu nggak tahu apa yang ada di dalam hati mereka, apa masalah yang sedang mereka hadapi. Amalan sholawat adalah salah satu kesejukan yang ditawarkan gitu loh. Jadi kenapa, apa salahnya gitu. Dan masalah hati, masalah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, biarlah itu Allah yang menilai. Kita nggak bisa menilai hati dan niat seseorang. Karena ada kesejukan tadi, di tengah kegersangan atau di tengah masalah aku, ada kebahagiaan yang datang dengan amalan sholawat tadi. Itu bener-bener ngalahin rasa capek aku. Jadi aku langsung kayak semangat dan oke, Allah, aku bakal datang ya Allah, aku bakal datang, aku akan lari dengan membawa amalan sholawat. Nah, jadi
rasa capek gitu ya, itu kalah dengan rasa bahagia, dengan rasa semangat bahwa aku punya Allah, aku harus datang, aku harus kejar, aku harus lari kepadanya. Karena dialah yang bisa menyelesaikan masalah yang aku hadapi, kesulitan yang aku hadapi, hajat yang pengen aku raih, semuanya ada di tangan Allah. Makanya aku harus lari, aku harus menuju kepadanya dengan membawa amalan sholawat. Kayak gitu, makanya rasa capeknya kalah. Dan nyambung dengan law of attraction, saat getaran yang kita rasakan adalah getaran yang positif, perasaan bahagia, semangat gitu ya, merasa bahwa ada harapan di depan sana gitu ya, itu akan menarik hal-hal yang positif juga. Atau bisa diartikan gini, karena aku benar-benar kayak merasa ada harapan gitu ya untuk datang kepada Allah, bahwa Allah bisa menyelesaikan permasalahan aku dengan 100% percaya, 100% lari menuju kepadanya. Nah, maka ya, kalau kita 100% kepada Allah, Allah juga bakal 100% kepada kita. Dan benar, keajaiban itu insya Allah pasti akan datang. Allah pasti akan ngasih gitu ya, jawaban, pengabulan dari apa yang kita minta, dari apa yang menjadi keluh kesah kita gitu ya. Allah bakal kasih petunjuk, Allah bakal kasih jawaban. Karena yaitu tadi, kita lari, kita datang kepadanya dengan perasaan yang positif, semangat, dan berprasangka baik kepada Allah, 100% kepada Allah. Jadi misalnya nih, teman-teman sekarang masih belum ngerasain keajaiban, coba dicek lagi gimana perasaan dan pikiran teman-teman saat ngamalin sholawat. Apakah masih ada keraguan gitu ya, apakah masih ada rasa beban, merasa capek, merasa kayak aduh bisa nggak ya, kapan nih waktunya. Nah, coba itu ditepis dulu, ditepis. Percaya kepada Allah, 100% kepada Allah. Saat ini ya, kalau masih belum terkabul, itu kita masih proses. Masih diproses sama Allah gitu. Kalau kita udah siap, itu bakal diantar tepat waktu, nggak akan terlambat. Nah, makanya perbaiki perasaan dan pikiran kita kepada Allah gitu ya, prasangka kita kepada Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ngamalin sholawat jangan dijadikan beban. Cek juga pikiran dan perasaan kita. Pastikan untuk selalu berada di getaran yang positif, prasangka yang baik kepada Allah, perasaan bahagia saat ngamalin sholawat, dan 100% kepada Allah. 100% kepada Allah, maka Allah juga akan 100% kepada kita. Insya Allah, keajaiban itu juga bakal datang kepada hidup teman-teman semua. Di sini aku nggak bisa maksa gitu ya. Misalnya teman-teman udah ngerasa kayak, kak, aku capek nih ngamalin sholawat, nggak ada perubahan apa-apa. Aku nggak bisa maksa, ayo terusin ngamalin sholawat gitu, nggak bisa. Aku nggak bisa maksa. Karena yang bisa mengubah nasib kita gitu ya, tentunya Allah dan kamu sendiri. Kamu mau nggak berubah? Aku nggak bisa maksa ya. Semuanya ada di tangan teman-teman sendiri. Kalau mau tetap percaya, ya udah lanjutin. Kalau kamu percaya kepada Allah, lanjutin. Misalnya capek, oke, berhenti dulu, bangkit lagi, teruskan lagi. Jangan terbebani dengan target. Kalau ngerasa capek, terbebani dengan 1000 sholawat, amalin dengan 100 sholawat ya. Jangan dijadiin beban, dan semua ada di tangan kamu. Karena sehebat apapun motivatornya, sehebat apapun penceramahnya, tapi kalau diri kita sendiri gak ada kemauan, ya percuma juga gitu. Makanya selalu minta petunjuk kepada Allah supaya pintu hati kita selalu terbuka gitu ya. Karena yang bisa mengubah nasib kita adalah Allah tentu aja, dan diri kamu sendiri. Mau jadi the loser atau mau jadi the winner. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas online, jangan lupa untuk cari informasi lebih lanjutnya di Instagram @dnresutari. Nanti aku bakal taruh ya linknya di description box. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.